Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah berita utama hari ini. Kita 18 kebakaran, kita mengharapkan masyarakat ketika akan melakukan aktivitasnya keluar maupun pada saat mungkin tidur. Mungkin karena merasa selama ini kan dia sudah belajar kalau tidak tampil kayaknya gimana, sehingga dia memang karena kesini itu memang dalam rangka ingin tampil, maka dia semangat sekali ingin memberikan bukti bahwa ada hasil belajar kemarin gitu kan. Berita pertama, diduga lupa mematikan racun nyamuk bakar di dalam kamar rumah milik warga Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu hangus terbakar. Laporan selengkapnya disampaikan Iyas Taneri. Rumah milik Ermawati, warga Lintas Senara, Desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, hangus terbakar pada Senin 13 Desember 2021 sore. Kapolsek Jongkong, Ibda Dendi Arif Setiadi mengatakan, kebakaran tersebut disebabkan racun nyamuk bakar yang lupa dimatikan di dalam kamar oleh pemilik rumah. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kobaran api cepat dipadamkan oleh masyarakat dan TNI Polri sehingga tidak merambah ke bangunan lainnya. Namun kerugian ditafsir mencapai 200 juta rupiah karena kebakaran tersebut menghanguskan bangunan rumah 2 pintu, lantai 2 dan sejumlah barang pemilik. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Gunawan kepada RRI menjelaskan, sepanjang tahun 2021 terdata sebanyak kurang lebih 20 kasus kebakaran permukiman penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu. Karena itu pihaknya meminta masyarakat selalu waspada dengan selalu memperhatikan instalasi listrik, kompor dan lainnya saat tidur maupun melaksanakan aktivitas keluar rumah. Mengingat pada tahun 2021 kasus kebakaran permukiman di Kabupaten Kapuas Hulu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk kebakaran kita mengharapkan terutama kebakaran pemukiman. Nah, ini sering terjadi. Menurut catatan kita sepanjang di tahun 2021 ini sudah terjadi sekitar 18 kebakaran. Kita mengharapkan masyarakat ketika akan melakukan aktivitasnya keluar maupun pada saat mungkin tidur. Nah, ini tolong diperhatikan terutama instalasi listrik, terus api, kompor dan lain-lain. Nah, itu harus lebih waspada. Paling tidak kita harus sudah melakukan upaya-upaya ketika barang ini terjadi nantinya. Kebakaran rumah milik Ernawati tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut diketahui pemilik rumah saat hendak naik ke atas menuju kamarnya di lantai 2, melihat kobaran api sudah membesar, dan menurut keterangan Ermawati bahwa pada dini hari sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari, dirinya menghidupkan obat nyamuk bakar dan belum dimatikan sampai sore harinya. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Yostani Lestari melaporkan. Dalam rangka memperingati hari yang paling bersejarah bagi TNI Angkatan Darat, yaitu Hari Juang TNI Angkatan Darat, Korem 121 Alam Banawanawai menggelar upacara ziarah rombongan yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan TMP Suhada Pertiwi Sintang. Upacara ziarah rombongan ini dipimpin langsung oleh Danrem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Dr. Roni. Upacara ziarah rombongan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan oleh segenap peserta upacara yang dipimpin langsung oleh Danrem 121 Alam Banawanawai selaku pimpinan rombongan. Untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan, dilaksanakan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga pada tugu makam pahlawan. Upacara ziarah rombongan diakhiri dengan penaburan bunga tabur di pusara para pahlawan Kusuma Bangsa yang dilakukan oleh pimpinan rombongan dan diikuti para peserta upacara. Selanjutnya pengisian dan penandatanganan buku tamu oleh pimpinan rombongan. Danrem 121 Alam Banawanawai Brigjen TNI Dr. Roni SA PMM mengatakan peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para prajurit Korem 121 Alam Banawanawai untuk melaksanakan tugas dalam mempertahankan NKRI. Peringatan ini setiap tahunnya selalu dilaksanakan walaupun saat ini dengan sederhana mengingat masih masa pandemi COVID-19.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Sintang, setiap desa wajib menganggarkan dana untuk prevalensi stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Kabupaten Sintang terus menggalakkan program penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang yang pada tahun 2021 ini berada di angka 28,59%. Pada tahun 2017, angka stunting Kabupaten Sintang sebesar 44,1%, tahun 2018 di angka 33,2%, tahun 2019 di angka 32,6%, dan tahun 2020 di angka 30,75%. Data tersebut menunjukkan grafik yang bagus dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang. Bahkan, Kabupaten Sintang mencatat hat-trick penghargaan 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2019, 2020, dan 2021, memperoleh penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting. Untuk mendukung program penurunan angka stunting ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Sintang lewat Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Al-Kadri juga akan memastikan setiap desa di Kabupaten Sintang menganggarkan pencegahan stunting dari dana desa. Pada saat evaluasi APBD-nya terakhir ada di dinas, kita lihat kalau memang tidak terdapat penganggaran, apalagi di desa lokus, bukan desa lokus saja, desa yang bukan lokus juga, lokus stunting, kita wajibkan menganggarkan itu. Artinya segala yang memenuhi syarat untuk penurunan prevalensi stunting itu harus ada di dalam penganggarannya. Al-Kadri mengatakan sekitar 70% kepala desa terpilih pada pemilihan serentak kepala desa beberapa waktu lalu adalah kepala desa baru, sehingga Dinas PMPD melakukan intervensi kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan penurunan prevalensi stunting. Peran ibu-ibu PKK di tingkat desa yang dipimpin istri-istri kepala desa terpilih menjadi krusial dan penting dalam pencegahan stunting. Maka pada saat pelantikan kepala desa yang lalu, para istri kepala desa dilatih untuk menjadi ujung tombak pencegahan stunting di desa mereka masing-masing. Dian Beniuda melaporkan. Selanjutnya kami hadirkan jurnal MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-29 di Sintang. Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang. Ada kurang lebih 400 penari. Sedang terus-menerus untuk disiapkan secara baik. Yang ada di Masjid Al-Amin, Masjid An-Nur, Masjid Jami, Masjid Mitaudiana, semua sudah kita tangani untuk mengekspos berkaitan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sintang. Berbagai kegiatan selama pelaksanaan MTQ di Sintang kami sajikan dalam Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang. Salah satu peserta MTQ cabang Fahmil Quran, Nun Intan Syafira asal Skadau, tetap mengikuti perlombaan kendati dalam keadaan sakit dan diinfus. Taufik Hidayat menurunkan laporannya. Nur Intan Syafira, kafilah asal Skadau, tetap mengikuti lomba cabang Fahmil Quran di Rumah Adat Melayu Tepak Sirih, Sintang, kendati dengan infus terpasang. Ofisial kafilah Kabupaten Skadau, Abdul Haris, membenarkan bahwa yang sakit tersebut adalah kafilah asal Kabupaten Skadau. Menurutnya sebenarnya Nur Syafira disarankan untuk beristirahat dan tidak mengikuti lomba, tetapi anak tersebut tidak mau istirahat dan dia tetap ingin tampil berlomba. Dan tim dokter menjelaskan bahwa anak tersebut sudah diberikan obat dan vitamin serta dijamin aman, sehingga diperbolehkan untuk ikut berlomba. Mungkin karena merasa selama ini kan dia sudah belajar, kalau tidak tampil kayaknya gimana, sehingga dia memang karena kesini itu memang dalam rangka ingin tampil, maka dia semangat sekali ingin memberikan bukti bahwa ada hasil belajar kemarin gitu kan. Walaupun mungkin dalam fakta yang dihafalkan ternyata banyak yang tidak keluar, ada yang keluar sedikit, tapi alhamdulillah masih mampu sampai akhir dan tetap sehat, bahkan bisa menjawab beberapa soal. Tim Kesehatan Panitia MTQ Kalimantan Barat Dr. Tovan Gusdar menyatakan pihaknya mendapatkan laporan dari tim kesehatan yang mendapatkan informasi dari pendamping kafilah Kabupaten Skadau bahwa di venue Rumah Adat Melayu ada pasien atas nama Nur Intan Syafira 16 tahun dari Skadau.
Keluhannya memang BAB cair, mulai dari subuh. Namun sudah diberikan obat dan diberikan terapi sesuai keluhan. Ternyata memang kondisi pasien tidak membaik sehingga mereka datang ke posko kesehatan di rumah adat Melayu dan diambil tindakan berupa pemasangan infus karena pasien dalam keadaan lemah karena dehidrasi atau kekurangan cairan. Tim dokter memasang infus dan terus mengecek keadaannya. Kondisinya memang lemah tapi denyut jantung masih stabil. Tadi pagi udah dari tim kesehatan kita yang pendamping di venue Rumah Adat Melayu udah memberikan obatnya, kita terapi sesuai dengan keluhannya dulu. Nah, ternyata memang keluhannya itu tidak membaik. Nah, jadi datanglah ke posko kita, kebetulan posko kesehatan kita ada di Rumah Adat Melayu. Jadi kita langsung bawa ke posko, kita ambil tindakan. Tindakan pertama yang kita lakukan yaitu pemasangan infus karena memang pasien pas datang pertama kali yaitu keadaannya lemah. Memang kalau untuk medisnya ya kurang lebih dehidrasi karena memang kekurangannya cairannya terlalu banyak. Nah, penanganan kita tadi kita pasang infus. Kita cek keadaannya, ya kalau untuk keadaan umumnya memang agak lemah. Tapi kalau untuk semuanya seperti tanda vital, denyut jantung dan lain masih stabil. Pihaknya juga memberikan semangat untuk tetap mengikuti lomba dan didampingi selama pasien mengikuti lomba karena infus masih tetap terpasang saat pasien mengikuti lomba. Secara keseluruhan aman dan stabil. Tim kesehatan 24 jam mendampingi seluruh kafilah sehingga pasien juga terawasi. Setiap kafilah ditugaskan 2 petugas medis yang mendampingi. Mereka siap dihubungi dan didampingi kapanpun 24 jam. Taufik Hidayat melaporkan. Seksi Kesehatan Panitia MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat memastikan semua perlombaan menerapkan standar protokol kesehatan. Kembali Taufik Hidayat menurunkan laporannya. Seluruh perlombaan pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Seksi Kesehatan Nur Sansiah menyatakan pihaknya menempatkan petugas di 7 lokasi perlombaan setiap hari. Pihaknya siap memberikan pelayanan kepada Dewan Hakim, peserta panitia yang memerlukan pelayanan kesehatan. Semua bekerja sesuai SOP. Misalnya jika ada Dewan Hakim yang mengalami masalah kesehatan di tempat penginapan dan memerlukan penanganan medis, maka pemandu atau koordinator Ketua Dewan Hakim menghubungi petugas kesehatan yang piket saat itu dan petugas kesehatan akan mendatangi penginapan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ia juga menegaskan pada saat kegiatan lomba berlangsung, jika ada yang mengalami masalah kesehatan dapat langsung menghubungi petugas medis yang ada di setiap lomba. Jadi di dalam proses pelayanan dari tim kesehatan kami membagi untuk 3 waktu, yaitu saat kedatangan tamu, saat kegiatan, dan saat akan kepulangan. Kemudian kami membagi lagi dari 3 kegiatan tersebut, kami pilah lagi menjadi 6 protokol kesehatan yang harus diperhatikan, yaitu 6 tempat. Prokes di tempat lomba, jadi misalnya kalau kegiatan jam 8 sampai jam 17.00, maka petugas kami akan berada di tempat dari setengah 8, setengah jam sebelum acara dimulai mereka sudah berada di tempat untuk melakukan prokes, kemudian P3K apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada saat kegiatan berlangsung. Kami dari panitia juga sudah menyiapkan multivitamin. Saat ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 65 tahun 2021, disebutkan bahwa untuk Kabupaten Sintang menerapkan PPKM level 2 dengan berada di zona kuning. Taufik Hidayat melaporkan. Bupati Sintang Jarod Winarno terus memberikan motivasi kepada 49 kafilah yang sedang berlomba pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Kalimantan Barat. Bupati Sintang menegaskan akan memberikan bonus kepada kafilah Sintang yang meraih juara. Namun, meskipun jika target itu tidak berhasil diraih, Bupati tetap akan memberikan bonus bagi peserta yang mampu meraih juara di tiap-tiap cabang perlombaan. Kafilah Kabupaten Sintang yang mengikuti MTQ Kalbar sebanyak 80 orang, terdiri dari tilawah 15 orang, Hifzil Quran 10 orang, hadis 4 orang yang merupakan cabang terbaru, Syahril Al-Quran 6 orang, Fahmil Al-Quran 6 orang, Khatil Quran 8 orang, dan Usia Emas 1 orang. Yang mewakili Kabupaten Sintang merupakan pemenang pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sintang yang sudah dilaksanakan pada 23 hingga 27 Juli 2021 yang lalu.
Demikian tadi telah kami hadirkan Jurnal MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-29 di Sintang. Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 15 Desember 2021. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kembali Warta Berita Utama. Diduga lupa mematikan racun nyamuk bakar di dalam kamar rumah milik warga desa Jongkong Pasar, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu hangus terbakar. Salah satu peserta MTQ cabang Fahmil Quran, Nur Intan Syafira asal Skadau, tetap mengikuti perlombaan kendati dalam keadaan sakit dan diinfus. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rahmat Diam. Kami